Dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita dengan wajah yang tak berbentuk, dengan bola mata yang udah nggak lagi ada di tempatnya. Rambutnya terurai di tanah. Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor, yuk gabung ke channelku. Ini video pertamaku. Jadi, untuk kalian yang suka, bisa dibantu-bantu subscribe, like, comment, and share ya. Jangan lupa, di sini aku mau bawain cerita dari akun Twitter @dioseta. Oke, kali ini aku bakal bawain cerita dengan judul Imah Leweng, karya @dioseta. Di sini aku akan berperan sebagai Danan. Tanpa lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini. Kampung Sukmaraya yang terletak di kaki Gunung Gede. Sebenarnya tujuanku ke sini untuk mengurus berkas-berkas untuk persiapanku melamar kerja di kampung asalku di Jogja. Dulu aku sempat tinggal lama di sini. Sampai akhirnya aku pulang ke Jogja dan belum sempat merubah berkas kependudukanku. Perkenalkan, namaku Danan Jaya Sambara. Panggil aja Danan. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di Klaten. Namun karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja di sana dan mencoba bekerja di perusahaan swasta. Di kampung ini aku tinggal di rumah budeku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun di kampung ini. Bahkan, aku masih menatapnya dengan ditemani secangkir kopi pahit dan sebatang rokok. Tiba-tiba, ada suara seorang ibu yang lewat memecah lamunanku. "Masuk, A. Sudah mau maghrib." Nggih, Bu. Maksudnya, iya, Bu. Saya lupa, saya sedang tidak di Jogja. "Masnya bukan orang sini ya?" Iya, Bu. Saya dari Jogja. "Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib langsung masuk ke rumah ya. Jangan keluar-keluar. Habis ada insiden." Iya, Bu. Sudah dibilangin juga sama Bude. Terima kasih diingatkan. "Mangga, A." Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis, bahwa setelah maghrib warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada cerita misterius, di mana ada seorang anak hilang di kampung ini, dan ditemukan tidak bernyawa di pinggir sebuah sumur, dengan kondisi tidak utuh, seolah diserang binatang buas. Selain itu, ada saksi juga seorang pemuda diserang sesosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. Tiba-tiba, Kang Asep, salah satu warga di sini memanggilku. Punten, Mas Danang sudah siap? Sudah, Kang. Sebentar. Malam ini kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga di sini. Bude Ranti memang memintaku untuk membantu warga di sini untuk menyelesaikan masalah yang membuat desa ini menjadi sangat mencekam. Yang ikut berapa orang, Kang Asep? Hari ini cuma kita bertiga, Mas. Begitu saya info, Mas Danan mau ngecek ke Imah Leweng, yang lain gak mau ikut. Ya udah, nggak apa-apa. Toh kita cuma ngecek aja. Satu lagi siapa? Pak Kuswara. Itu lagi ngabisin rokok dulu. Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh di desa ini. Dia bisa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. Malam, Pak Kus. Malam, Mas Danan. Sudah persiapan? Sudah, Pak. Semoga nggak ada halangan yang berarti. Ini, coba Mas Danan pegang. Nanti dibalikin ke saya setelah kembali dari Imah Leweng. Perintah Pak Kuswara sembari memberikan kujang kecil. Saya tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang saya khawatirkan, jangan sampai energi yang ada di kujang ini
bentrok dengan energi yang ada pada saya. Namun, saya tetap menerimanya, karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini pada saya. Imah Leuweung adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan di pinggir kampung. Dulunya, rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet, yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sangat tidak terawat. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput setinggi mata kaki. Di depan kami, ada pohon jati yang menjulang tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih hati-hati. Mas Danan masih mau lanjut? Sialan. Emangnya ada apa, Mas Danan? Pocongan? Astaga, Mas Danan, kenapa diomongin sih? Kan Kang Asep yang nanya. Ini juga baru sedikit. Kayaknya semakin malam, semakin banyak yang bakal muncul. Jadi, masih mau lanjut, Mas Danan? Segini banyak makhluk yang jagain tempat itu, pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kita lanjut dulu gimana, Pak? Kang Asep, kalau nggak kuat, tunggu di sini dulu aja. Enak aja. Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu. Segera Pak Kus bersila dan membacakan beberapa amalan yang kukenal adalah ilmu perisai batin. Tak ketinggalan, aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian Muksa Pangreksa dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan. Pepohonan dan semak belukar semakin lebat, menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Tiba-tiba, ada suara perempuan mendekati kami. Jelas saja, kami tidak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kaki dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi, terdengar suara dari semak-semak. Suara wanita itu terdengar lagi, namun disertai suara semak-semak yang tersibak seolah dilewati hewan hutan. Kami pun menoleh. Dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita dengan wajah yang tak berbentuk, dengan bola mata yang udah nggak lagi ada di tempatnya. Rambutnya terurai di tanah, dengan tubuh bawah berbentuk ular, dengan sisik berwarna hitam. Kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun sebelum selesai, makhluk itu mengatakan, Suara Kang Asep jatuh terduduk. Teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Mana Tasya? Kukira hanya Pak Kus dan aku saja yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa, siluman ini bisa dilihat oleh Kang Asep juga. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Namun akhirnya, kami sampai juga di lokasi yang kami tuju. Imah Leuweung. Sekilas, bangunan ini seperti tidak pernah didatangi lagi oleh manusia. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap, benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya, puluhan, tidak, mungkin lebih, makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul, berkumpul di sini mengepung kami. Ya, itu pocong. Aku sedikit gentar. Belum pernah aku melihat pocongan sebanyak ini di satu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi
makhluk apa yang ada di dalam rumah itu, sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap, namun lain dengan Pak Kus. Dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kus jelas mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini terlalu beresiko. Oleh karena itu, aku tetap dibutuhkan. Jangan nekat, Mas. Aku tetap berusaha maju, dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku dicengkeram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan liur dari wajah yang tak berbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib dan membakar makhluk itu. Namun, jumlah mereka yang tak terhitung tidak memberiku ruang. Pak Kus mengeluarkan pusaka berbentuk mata panah, yang segera ia bacakan doa dan melemparnya ke tanah. Sontak, setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar. Di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat yang kemungkinan mereka para pekerja kebun karet yang menghilang. Bagaimana dengan Kang Asep? Dia bersembunyi di dekat Pak Kus, tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pak Kus. Tidak terima dengan serangan Pak Kus, sesosok makhluk bertubuh ular mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. Badanku mulai lemas. Rupanya, siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi, makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar, tapi makhluk itu tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pak Kus mencoba membantuku, namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukmaku dari raga dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan dan teriak dengan suara yang hampir terdengar ke seluruh hutan. Makhluk itu terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga terputus. Sialan! Teriakku sambil berusaha menyatukan ragaku dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tak tertahan membuatku terguling di tanah. Mas Danan! Kang Asep berteriak dan berlari ke arahku. Pak Kus menyusul Kang Asep. Namun sebelum sampai ke tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempasnya. Kang Asep berusaha mengikat lenganku. Namun, siluman ular itu merebutku dan melilitku. Aku mencoba kemungkinan terakhir. Menarik keris itu dari sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten dua wujud. Kulo nimbali. Surga loka, surga kayangan. Ketuh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Mendadak, langit menjadi gelap. Hujan turun begitu deras dan muncul sesosok kakek bungkuk berambut tergerai menembus rintikan hujan. Nyuwun pangapura, Mbah. Kulo nyuwun pitulung. Kakek tua itu tertawa seperti orang gila, berlari dengan tangan di bawah seperti anjing, dan menghampiri siluman ular yang melilitku. Belum sempat siluman itu berbicara. Kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu, dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, ia mengambil badan siluman itu dan memakan dadanya dengan buas, hingga darah hitam bermuncratan di tanah. Gila, makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun. Pikirku, tidak berhenti di situ. Pocong,
raksasa, makhluk tanah dihabisi dengan begitu brutal, seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas. Uas, Mbah. Seolah tidak mendengarkan, makhluk berwujud kakek tua itu sambil tertawa cekikikan dan menggila. Bahkan tak luput wajah Kang Asep tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir. Kakek itu berlari menuju Pak Kus. Aku berlari sebisaku dengan luka di sekujur tubuhku. Makhluk itu semakin dekat, mencoba menyerang Pak Kus, namun mendadak berhenti. Kula tutu mangsane panjenengan. Kakek itu seolah memandang sosok di belakang Pak Kus dan kembali ke arahku. Aku segera menarik kembali keris pusaka ke dalam sukmaku, dan sosok kakek itu perlahan menghilang. Sing tak pateni kuwi dudu empune. Ojo nglawan nek kowe kurang siap. Nanging sapa wae sing wani gawe loro keturunanku, urusane mbak awake dhewe. Makhluk itu menatap Kang Asep dan menghilang bersama rintikan hujan yang berhenti bersamaan. Kita kembali dulu. Tak terasa, waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. Mas Danan, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan. Aku mengeluarkannya dari saku dan segera mengembalikannya kepada Pak Kus. Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu, tapi hal aneh terjadi. Semua lukaku hilang, lenganku kembali muncul. Ini maksudnya apa, Pak? Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia tepat pada saat kujang ini diterima. Saat pusaka ini dilepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala dan akan hancur saat tugasnya selesai. Gila, aku tidak menyangka ada pusaka sehebat ini. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi. Terima kasih, Pak Kus. Pantas saja Pak Kus membiarkan saya menghadapi makhluk itu sendirian. Akhirnya, aku kembali ke rumah Bude Ranti dan sedikit menceritakan kejadian semalam. Beliau cukup kaget dan tidak menyangka kondisinya separah ini. Kalau ada banyak tumbal, harusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu. Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya, kecuali ada petunjuk. Ada dua makhluk yang mengumpulkan tumbal, siluman ular yang sudah mati, dan sesosok makhluk raksasa yang membuat Pak Kus kewalahan. Seperti buto atau gendruwo? Bukan. Agak berbeda. Saya sendiri tidak tahu itu makhluk apa. Lelepah. Itu Gio, seorang anak kelas 4 SD yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah. Apa? Lelepah? Kamu pernah lihat? Pernah, pas hujan di kebun belokan, setelah tanjakan, setelah gerbang masuk perkampungan ini. Kamu nggak ngarang kan, Gi? Enggak, Bu. Makhluk itu menggigit entah apa yang mengeluarkan darah. Jika ucapan Gio benar, kemungkinan yang digigit lelepah itu adalah tumbalnya. Dan tanah tempat makhluk itu mengeksekusi tumbalnya sudah pasti rumah sang pemilik ilmu. Mas Danan, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Gio, bukannya itu rumah majikannya Kang Asep? Oke teman-teman, cerita ini bersambung ya. Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa ikutin cerita selanjutnya. Jadi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya waktu aku upload part selanjutnya, kalian dapetin notifnya.
Sampai di sini dulu. Aku Santi, pamit undur diri.